Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi pembelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang organisasi kehidupan, bagian yang pertama. Organisasi kehidupan merupakan susunan yang sistematis dari elemen kehidupan, dimulai dari tingkat sederhana sampai dengan tingkatan yang lebih kompleks. Pada dasarnya, tubuh makhluk hidup atau organisme merupakan suatu organisasi yang rumit. Struktur organisasi kehidupan dari suatu makhluk hidup dari tingkatan terkecil hingga terbesar dimulai dari sel. Kemudian, kumpulan dari beberapa sel yang sejenis dan memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Selanjutnya, kumpulan jaringan yang berbeda bentuk dan fungsi akan membentuk organ. Dan kumpulan organ yang saling bekerja sama melakukan fungsi tertentu akan membentuk suatu sistem organ. Pada akhirnya, sistem organ ini akan saling mempunyai keterkaitan sehingga akan membentuk suatu organisme. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan lihat dulu untuk peta konsep sub materinya. Pada materi organisasi kehidupan ada beberapa sub yang akan kita bahas, antara lain yang pertama tentang sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas sub materi yang awal saja, yaitu tentang sel. Baik, kita mulai pembahasan tentang sel. Sel ini pertama kali istilahnya diambil dari bahasa Latin, yaitu cellula, yang artinya adalah kamar-kamar kecil. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke ketika melihat kamar-kamar kecil pada sayatan gabus tutup botol dengan menggunakan mikroskop sederhana hasil buatannya sendiri. Ini adalah kamar-kamar kecil yang terlihat pada sayatan gabus yang diamati oleh Robert Hooke. Jadi dari pengamatan ini, maka sel ini diartikan sebagai suatu unit atau satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel ini ada dua tipe, kita akan lihat. Tipe yang pertama adalah sel prokariotik. Ini artinya sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah sel yang dimiliki oleh bakteri dan ganggang hijau biru. Kemudian jenis sel yang kedua adalah sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti. Ini contohnya adalah sel pada amuba, kemudian alga merah, jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Baik, kita lanjutkan dengan melihat bagian-bagian dari sel. Sel ini terbagi menjadi beberapa bagian, di mana bagian utamanya ada 4. Yang pertama adalah membran sel, kemudian ada sitoplasma, organel sel, dan inti sel atau nukleus. Di mana organel sel ini ada beberapa bagian lagi yang disebut dengan organel sel, antara lain adalah ada ribosom, kemudian retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE, badan Golgi, kemudian mitokondria, dan lisosom. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat atau akan identifikasi pada gambar sel berikut ini. Yang pertama kita akan melihat gambar sel dari sebuah sel tumbuhan. Perhatikan. Yang pertama, bagian-bagian sel pada sel tumbuhan ini adalah mitokondria, kemudian yang berikutnya adalah ada mikrotubulus, kemudian kloroplas, ada ribosom, kemudian badan Golgi. Yang berikutnya adalah membran plasma, kemudian dinding sel, peroksisom, kemudian RE halus, yaitu retikulum endoplasma halus, kemudian RE kasar, kemudian ada nukleolus, ada kromatin, kemudian selaput inti, di mana ketiga sub ini disebut dengan inti sel atau nukleus. Dan yang berikutnya adalah vakuola sentral. Yang terakhir adalah tonoplas. Kemudian kita akan lihat gambar sel dari hewan. Nanti perhatikan perbedaannya apa dengan sel tumbuhan.
Untuk sel hewan kita lihat dulu untuk bagian-bagiannya. Yang pertama adalah tadi ada mitokondria, kemudian ada silia atau flagel, kemudian ada selaput inti, kromatin, nukleolus. Ini tadi disebut dengan nukleus atau inti sel. Yang berikutnya adalah RE kasar, kemudian ada ribosom, ada membran plasma, kemudian RE halus. Yang berikutnya adalah badan Golgi, kemudian lisosom. Yang selanjutnya ada mikrotubulus dan mikrofilamen, sentriol, dan yang terakhir adalah peroksisom. Baik, kita akan bahas satu persatu dari bagian-bagian sel berikut ini beserta fungsinya. Yang pertama kita lihat untuk bagian sel yang pertama yaitu membran sel. Membran sel ini merupakan bagian terluar yang melapisi sel. Membran sel bertindak mengatur keluar masuknya zat sehingga juga berperan mengatur keseimbangan internal sel, atau dengan kata lain sebagai komunikasi sel. Kemudian yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan sel berupa campuran air dan larutan senyawa organik dan anorganik tempat mengapungnya organel sel. Yang berikutnya adalah nukleus. Nukleus merupakan otaknya sel yang mengatur segala aktivitas di dalam sel dan memiliki materi genetik DNA dan protein. Disinilah terjadi reproduksi sel. Nukleus ini tersusun dari bagian-bagian antara lain ada selaput inti atau membran inti, kemudian ada ini benang-benang kromatin, di mana ini yang membawa informasi genetik atau sifat pembawa sifat yang menurun. Kemudian ada nukleoplasma dan ada nukleolus atau anak intinya. Baik, bagian sel yang berikutnya adalah organel sel. Organel sel ini merupakan komponen-komponen penyusun sel dan bersifat hidup. Kemudian organel sel merupakan bagian terpenting dalam suatu sel yang berfungsi mengatur proses kehidupan di dalam sel. Ada beberapa organel sel yang terdapat di dalam atau mengapung pada sitoplasma, antara lain ada ribosom, kemudian ada retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan badan mikro. Kita bahas satu persatu dari organel sel berikut ini. Yang pertama adalah ribosom. Ribosom ini merupakan bagian sel yang berbentuk butiran-butiran padat, kemudian mengandung RNA dan berfungsi dalam sintesis protein. Jadi butiran-butiran ini yang menempel pada RE kasar inilah yang disebut dengan ribosom. Yang berikutnya ada retikulum endoplasma atau disebut dengan RE. Retikulum endoplasma ini merupakan saluran yang berliku yang membentang mulai dari inti menuju ke sitoplasma. Ada dua jenis retikulum endoplasma. Yang pertama yaitu RE kasar, di mana RE kasar ini merupakan tempat menempelnya ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Sedangkan RE halus ini lebih berfungsi dalam sintesis lemak. Kemudian fungsi lain dari RE ini adalah sebagai penghubung dari inti sel dengan sitoplasmanya. Baik, yang berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi ini berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk, kemudian berperan dalam sekresi karbohidrat dan lemak, serta membawa protein di dalam sel. Yang berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel tempat berlangsungnya respirasi atau pernapasan sel. Di sini dihasilkan energi, sehingga semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak mitokondrianya. Kemudian kita akan lihat bagian-bagian sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Jadi bagian berikut ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Apa saja? Yang pertama yaitu dinding sel. Perhatikan gambar dinding sel berikut ini.
Dinding sel ini merupakan membran sel dari tumbuhan yang dilindungi oleh dinding sel yang terbuat dari selulosa, kemudian bersifat tebal dan kuat. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi dan menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan kaku. Yang berikutnya adalah vakuola sentral. Vakuola artinya ruangan pada sel. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola berukuran besar dan berisi cairan protein, kemudian mineral, dan cadangan makanan. Dan yang ketiga yang hanya terdapat di sel tumbuhan adalah plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan. Plastida mengandung pigmen tertentu. Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil. Di sini berperan dalam proses fotosintesis. Jadi, bagian sel yang hanya ada di sel tumbuhan ada 3. Antara lain yang pertama adalah dinding sel, kemudian ada vakuola sentral, dan yang ketiga adalah plastida atau kloroplas. Selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian sel yang hanya terdapat pada sel hewan. Yang pertama yaitu lisosom. Lisosom ini merupakan organel sel yang berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Jadi ini di dalamnya adalah enzim-enzim pencernaan dan berperan dalam peremajaan sel. Jika lisosom ini pecah, maka enzim di dalamnya akan mencerna atau menghancurkan organel sel dan akibatnya sel akan mati. Yang berikutnya, yang kedua adalah sentrosom atau sentriol. Sentrosom atau sentriol di sini berperan dalam pembelahan sel. Jadi mengatur arah saat terjadi pembelahan sel. Dan yang ketiga adalah flagel atau silia. Flagel ini merupakan alat gerak sel. Kemudian kalau silia ini adalah alat gerak sel menyaring kotoran, debu, kemudian menyerap sari makanan. Baik, jadi ada 3 bagian sel yang ada di sel hewan, yang hanya ada di sel hewan. Antara lain yang pertama adalah sentrosom, kemudian ada lisosom, dan flagel atau silia. Jadi ini yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.